Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Muhammad Fauzan Al-Fatih dan ada dengan NIM 233, dan ada Satria Bayu Kurniawan dengan NIM 236, Aisyah Khairil Akilah dengan NIM 231, dan Ika Mutiara Hakiki 238. Di sini kami akan menyampaikan tentang hukum tanah. Pembahasan yang pertama adalah kedudukan tanah dalam hukum adat yang akan saya sampaikan. Hak utama yang menyebabkan tanah itu memiliki kedudukan yang sangat penting dalam hukum adat yaitu bahwa tanah itu merupakan tempat tinggal, memberikan penghidupan, tempat di mana warga yang meninggal di dunia dikebumikan, dan merupakan pula tempat tinggal pelindung persekutuan dan roh-roh para leluhur. Hubungan dan sifat religius magis menyebabkan persekutuan memperoleh hak menguasai tanah dan memanfaatkan tanah itu. Untuk persekutuan tanah ini disebut hak persekutuan atau hak ulayat. Menurut Suriman Mustari Pidi, terdapat dua hal yang menyebabkan tanah memiliki kedudukan yang sangat penting. Yang pertama karena sifatnya, yaitu karena tanah merupakan satu-satunya benda kekayaan yang bersifat tetap dalam keadaannya sebagai benda yang nyata. Kemudian yang kedua, karena faktanya bahwa tanah merupakan tempat tinggal yang memberikan kehidupan bagi masyarakat hukum adat, tempat pemakaman leluhurnya, serta tempat tinggal roh leluhur masyarakat hukum adat tersebut. Hukum tanah adat adalah keseluruhan kaidah hukum yang tumbuh dari pergaulan hidup antara manusia yang terkait dengan pemanfaatan mengenai masalah tanah. Hukum tanah adat mengatur tentang pergaulan hidup antara sesama manusia serta berhubungan erat dengan pemanfaatan sekaligus menghindarkan perselisihan tanah. Hukum adat tanah menimbulkan hak dan kewajiban terkait dengan hak-hak yang di atas tanah. Materi yang selanjutnya, hak persekutuan atas tanah. Hak yang dimiliki, dikuasai, dimanfaatkan, dinikmati, diusahakan oleh sekelompok manusia yang hidup dalam suatu wilayah tertentu. Hak ini juga bisa disebut dengan hak ulayat, hak di pertuan, hak purba, hak komunal, atau basic res. Selanjutnya, hak persekutuan tanah meliputi kewenangan persekutuan untuk memanfaatkan bidang tanah tertentu untuk keperluan persekutuan, kantor lembaga, adat, tempat ibadah, jalan, saluran irigasi, dan lain-lain. Kewenangan persekutuan untuk mengatur pecadangan, serta pemanfaatan seluruh bidang tanah dalam wilayah persekutuan. C. Kewenangan persekutuan untuk mengizinkan warga persekutuan membuka, mengolah, memanfaatkan sebidang tanah tertentu, sehingga warga tersebut memperoleh hak perorangan. D. Kewenangan persekutuan untuk mengurus dan mengatur peralihan bidang tanah dalam wilayah persekutuan, baik antar warga persekutuan maupun pihak dari luar. Materi selanjutnya, hak perorangan atas tanah. Menurut Ronald Saija dan Roger VXP Letsun dalam buku Ajar Hukum Perdata halaman 45, pengertian hak perseorangan secara sederhana adalah suatu hak yang melekat pada seseorang. Hak perseorangan juga memiliki arti hak yang dimiliki, dikuasai, dimanfaatkan, dan dinikmati. Diusahakan oleh seorang anggota dari persekutuan tertentu. Hak perseorangan atas tanah merupakan kewenangan dari anggota persekutuan atas bidang tanah tertentu dari wilayah persekutuan dengan memungut hasil seperti
mengambil kayu, rotan, damar, garu, ikan, binatang liar dalam wilayah. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai transaksi-transaksi tanah. Jadi, transaksi-transaksi tanah itu dalam hukum adat adalah suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh sekelompok orang atau secara individu untuk menguasai sebidang tanah yang dilakukan baik secara sepihak maupun secara dua pihak sesuai dengan kebutuhan mereka. Kemudian, di sini ada macam-macam transaksi tanah. Yang pertama itu transaksi tanah sepihak, yaitu suatu perbuatan yang dilakukan untuk menguasai sebidang tanah dan tanah tersebut tidak dikuasai oleh siapapun. Kemudian yang kedua yaitu transaksi tanah dua pihak, yaitu transaksi tanah yang objeknya atau tanahnya itu telah dikuasai oleh hak milik. Baik, yang selanjutnya yaitu pemindahan hak atas tanah. Pemindahan atau peralihan hak atas tanah itu bisa terjadi karena dua sebab. Yang pertama itu karena peristiwa hukum dan yang kedua itu karena perbuatan hukum. Yang pertama itu karena peristiwa hukum, yaitu bahwa peralihan hak atas tanah itu terjadi dengan sendirinya. Contohnya itu dengan terjadinya pewarisan. Kemudian yang kedua yaitu peralihan hak atas tanah yang terjadi karena perbuatan hukum, yaitu bahwa peralihan hak atas tanah tersebut terjadi karena ada perbuatan yang disengaja dari pemilik hak atas tanah tersebut untuk dialihkan haknya kepada pihak yang lain. Kemudian di sini ada bentuk dari pemindahan hak atas tanah. Yang pertama itu beralih, yaitu berpindahnya hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun dari pemegang haknya kepada pihak lain karena pemegang haknya meninggal dunia atau melalui pewarisan. Kemudian yang kedua yaitu dialihkan, yaitu berpindahnya hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun dari pemegang atau subjek haknya kepada pihak lain karena suatu perbuatan hukum yang disengaja dilakukan dengan tujuan agar pihak lain tersebut dapat memperoleh haknya tersebut. Hukum benda lepas atau bergerak. Dalam hukum perdata, perihal benda diatur dalam buku 2 KUH Per. Sejak tanggal 24 September 1960 terjadi perubahan tentang hukum benda, khususnya benda tetap atau tanah secara signifikan. Buku kedua KUH Per mempergunakan perkataan benda dalam dua arti, tetapi yang paling banyak terdapat ialah dalam arti objek hukum yang dapat diraba atau benda berwujud. Benda bergerak dibedakan menjadi dua, yaitu berdasarkan sifatnya pada pasal 506 KUH Per. Yang kedua berdasarkan ketentuan undang-undang. Benda bergerak berdasarkan ketentuan undang-undang adalah benda-benda baik yang berwujud maupun tidak berwujud yang ditentukan sebagai benda bergerak oleh ketentuan undang-undang. Terus benda tidak bergerak dibedakan menjadi 3 kelompok, yaitu menurut sifatnya. Dalam pasal 506 KUH Per menyebutkan bahwa benda tidak bergerak menurut sifatnya adalah benda yang tidak dapat dipindah atau berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Contohnya tanah, pohon, dan rumah. Yang kedua berdasarkan peruntukannya atau tujuannya. Pasal 508 KUH Per memuat ketentuan mengenai benda-benda berdasarkan peruntukannya atau tujuannya. Pasal tersebut menyebutkan benda tidak bergerak ialah benda yang melekat dengan tanah atau berguna meskipun tidak bersifat permanen, dengan tujuan untuk mengikat tanah atau bangunan tersebut untuk waktu yang lama. Yang ketiga yaitu berdasarkan ketentuan undang-undang. Benda tidak bergerak menurut ketentuan undang-undang adalah segala benda baik yang berwujud maupun tidak berwujud yang oleh ketentuan undang-undang disebut atau dinyatakan sebagai benda tidak bergerak. Adapun perikatan yang lahir dari undang-undang, pembentuk undang-undang tidak menentukan aturan umumnya. Karena perikatan ini sesuai dengan namanya, yaitu perikatan yang bersumber dari undang-undang, maka isinya lepas dari kemauan para pihak.
Jadi kesimpulannya adalah dalam hukum adat, tanah memiliki posisi yang sangat penting sebagai sumber kehidupan, tempat pemakaman, dan tempat tinggal roh leluhur. Hak atas tanah dapat berupa hak persekutuan yang dimiliki oleh kelompok orang dalam suatu wilayah atau hak perseorangan yang melekat pada individu. Transaksi tanah dilakukan baik secara individu maupun kelompok untuk menguasai tanah sesuai kebutuhan. Peralihan hak atas tanah terjadi baik karena peristiwa hukum maupun perbuatan hukum. Hukum benda mencakup mengatur hubungan hukum antara subjek hukum terkait hak atas benda. Terima kasih. Itulah yang dapat kami sampaikan. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.